Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang bertemakan tentang ekosistem hutan yang berjudul tentang erosi pantai, ekosistem hutan bakau, dan adaptasi masyarakat terhadap bencana kerusakan pantai di negara tropis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Haji dengan NPM 2114151029 dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Lampung 2021. Adapun poin-poin yang akan disampaikan di dalam PPT ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakang dari PPT ini yaitu lingkungan pesisir berperan penting dalam kehidupan manusia di negara-negara Asia Pasifik, karena hampir 70% populasi manusia atau sekitar 3 miliar orang di negara tersebut mendiami daerah pesisir. Degradasi lingkungan kepesisiran banyak terjadi di daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti di Beijing, Mumbai, Jakarta, dan Semarang. Seperti terjadinya erosi pantai. Erosi pantai merupakan salah satu dinamika pantai yang terjadi secara alami. Terjadinya erosi pantai akibat ketidakseimbangan masukan dan hilangnya material di lokasi tersebut. Faktor alami yang mempengaruhi erosi pantai adalah faktor klimatologi dan tektonik. Pantai dapat mengalami erosi dan abrasi yang terjadi silih berganti menurut waktu secara alami. Namun demikian, erosi pantai yang diperparah akibat aktivitas manusia mengalihfungsikan ekosistem pantai seperti hutan bakau, padang lamun, dan gumuk pasir menjadi lahan pertanian, lahan kering, permukiman, dan eksentifikasi pertambakan merupakan permasalahan serius di daerah pesisir. Adapun tujuannya yaitu berdasarkan latar belakang. Yang pertama, faktor alami apa saja yang mempengaruhi terjadinya erosi pantai dan kerusakan ekosistem hutan bakau. Yang kedua, bagaimana perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan alami pantai menjadi lebih parah. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi manusia untuk melakukan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan. Yang keempat, bagaimana pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya alam pesisir. Yang kedua, metode. Di sini ya kita menggunakan metode yang pertama yaitu pendalaman literatur dengan mengintegrasikan konsep. Dan yang kedua menggunakan alat dan bahan. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat analisis data. Ketiga hasil dan pembahasan. Sebelum kita mengetahui apa erosi pantai, yang pertama kita harus mengetahui hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air di laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Erosi pantai. Erosi pantai merupakan perubahan dataran pantai yang menyebabkan mundurnya garis pantai. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi pantai adalah 1. Faktor klimatologi seperti perubahan iklim, badai, gelombang, peningkatan muka air laut, perpindahan sudut datang gelombang, pasang surut, dan ketidakseimbangan neraca sedimen. Yang kedua, faktor tektonik seperti uplift dan subsidence, serta
Yang ketiga, faktor perilaku manusia yang mempercepat perubahan lingkungan. Ketidakseimbangan neraca sedimen pantai terutama akibat aktivitas manusia, pertambangan pasir, penanggulangan pantai, dan konstruksi bendungan yang mengurangi sedimentasi dan mengganggu aliran air di muara sungai dan pantai. Pengaruh kondisi oseanografi terhadap erosi pantai. Kondisi oseanografi dikaji berdasarkan parameter gelombang dan pengembangnya. Ya, dan selanjutnya deformasi gelombang pecah serta arus laut yang mempengaruhi erosi dan sedimentasi di pantai. Selanjutnya ada ekosistem hutan. Ekosistem hutan bakau merupakan komunitas tumbuhan yang melindungi daerah pesisir tropis dan subtropis dari gelombang, badai, tsunami, dan erosi. Penanaman hutan bakau berdasarkan penjelasan Johan mengenai penyebutan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk hutan di daerah rawa pasang surut, muara sungai, dan pantai. Penyebab kerusakan ekosistem hutan bakau. Perubahan lingkungan pantai yang ekstrim dapat memperparah kerusakan hutan bakau. Meskipun ekosistem ini mempunyai daya adaptasi tinggi, kemampuan adaptasi hutan bakau ini memiliki keterbatasan terhadap yang pertama, efek peningkatan muka air laut. 2. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer. 3. Peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca. 4. Badai. 5. Halilintar. 6. Kejadian uplift dan subsidence. 7. Serta tenaga air yang menyebabkan erosi dan sedimentasi. Adaptasi masyarakat pesisir. Adaptasi merupakan upaya manusia mengubah kondisi dan struktur mereka secara responsif sehingga mampu memelihara keseimbangan sistem alamiah dalam menghadapi perubahan lingkungan. Semakin tinggi tingkat adaptasi manusia, maka semakin besar kemampuannya untuk mempertahankan kehidupannya dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk lainnya. Namun demikian, adanya perbedaan morfologis suatu wilayah mempengaruhi perbedaan respon manusia. Respon penting manusia terhadap perubahan lingkungan dalam wujud adaptasi dengan meningkatkan kemampuannya guna mengatasi kedinamisan lingkungan. Penanggulangan erosi pantai. Penanggulangan erosi dapat menggunakan upaya rekayasa sipil, penghijauan, dan pendekatan sosial. Rekayasa sipil seperti 1. Dinding pantai, 2. Taman pantai, 3. Sekat pantai, 4. Grounding, 5. Jeti, dan pemecah gelombang. Pembuatan bangunan pantai harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik setempat, karena kesalahan dan suatu konstruksi mengakibatkan kerugian yang besar. Rehabilitasi ekosistem hutan bakau. Rehabilitasi hutan bakau merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi hutan bakau seperti semula, umumnya dengan penanaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merehabilitasi hutan bakau, sehingga mempunyai fungsi seperti semula, yang tergantung pada tujuan dan metode pendekatannya. Menurut File 1998, ada 3 metode pendekatan merehabilitasi hutan bakau, yaitu yang pertama metode konservasi dan pembentukan bentang lahan, bertujuan mengembalikan nilai konservasi atau bentuk lahan suatu wilayah. Yang kedua, metode sistem multiguna. Untuk kelestarian hasil pendekatan ini hanya dilakukan jika degradasi hutan telah mempengaruhi kegunaan lahan. Yang ketiga, metode perlindungan daerah pesisir berupa penanaman hutan bakau di daerah yang rawan badai, angin, ribut, pasang surut, dan erosi untuk menjaga kestabilan lahan dan perlindungan pantai.
Pengelolaan sumber daya alam pesisir terintegrasi dan komprehensif. Pengelolaan sumber daya alam pesisir dapat dicapai dengan prinsip pada pendekatan konservasi kontemporer dan pengelolaan bencana yang terintegrasi dan komprehensif secara spasial temporal. Pendekatan konservasi kontemporer menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi lingkungan biologi, fisika, dan kimia tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan bencana berprinsip bahwa suatu program pengelolaan bencana harus mampu melindungi dan menjauhkan masyarakat dari bencana tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu sistem di alam dapat berjalan secara alamiah membentuk keseimbangan, sehingga tidak dikenal konsep kerusakan lingkungan karena faktor alam. Kerusakan lingkungan terjadi karena ulah campur tangan manusia yang mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Di samping itu, konsep kerusakan lingkungan yang lebih dikenal apabila gangguan yang terjadi pada alam berimplikasi terhadap kehidupan manusia. Apabila gangguan manusia melebihi dari dukung lingkungan alam, maka alam tidak mampu untuk merehabilitasi secara alami, sehingga dibutuhkan campur tangan manusia untuk memperbaiki alam tersebut. Namun, kurangnya informasi, lemahnya metode yang tepat, tidak adanya kajian strategi penanggulangan kerusakan lingkungan yang jangka pendek, panjang, konflik antar institusi dan ketidaksinergian antar komponen masyarakat, serta lebih dominannya kepentingan ekonomi manusia saat mengakibatkan upaya rehabilitasi kerusakan lingkungan yang lebih parah. Saran dari saya yaitu setelah mengetahui betapa pentingnya keseimbangan alam dalam ekosistem hutan mangrove, kita harus menjaga serta melestarikan keseimbangan alam di kawasan hutan mangrove tersebut. Dan juga kita memerlukan metode yang tepat untuk mengelola dan menjaga keseimbangan serta tidak merusak hutan mangrove. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.